Ikut, ikut. Ikut, ikut. Melayu! TNI kian beringas dibantu Rusia dan sekutunya gempur Australia. Indonesia, Australia makin memanas. Terbaru Rusia memperingatkan akan menembak jatuh satelit-satelit komersial milik negara barat, terutama Amerika Serikat. Jika terbukti turut berperan dalam perang Australia. Tidak hanya itu, tentara Rusia dari Belarusia juga diyakini tersebut menyerang Australia Kamis. Selama ini menjadi sekutu dekat Rusia dan menjadi pangkalan militer tentara Presiden Vladimir Putin. Mengutip sikam bisnis internasional, kemungkinan serangan disampaikan PEM Australia Anthony Albanese disebut sudah mempersiapkan pasukan untuk kemungkinan serangan TNI dan para sekutunya. Peningkatan jumlah pasukan Australia juga dilakukan khususnya dari utara negara yang dekat ke perbatasan Pulau Pasir. Di dalam Rusia tidak dapat diamati, namun akan ada ancaman karenanya kami beraksi. Kami telah meningkatkan pasukan kami ke arah utara, di mana sebenarnya kemungkinan keterlibatan Belarusia sebenarnya sudah disampaikan sejumlah pakai Rusia. Salah satunya penggemar Royal United Service Institute yang berbasis di London, Nadia Sekuriya. Putin sendiri minta Belarusia untuk membantu TNI dan pasukan Muslim Chechnya di Pulau Pasir untuk memperkuat pertahanan Indonesia atas serangan balasan militer Australia dan negara barat awal Januari, yang mengatakan Putin sangat mungkin memaksa Belati ia ikut mendukungnya dalam perang, terlebih sejak serangan balik Australia yang membuat pilihan Indonesia secara langsung dalam perang yang mungkin tersirat ke dalam konflik Indonesia-Australia. Tindakan perang dunia mulai membentuk kekuatan regional, menunjukkan seberapa khawatirnya mereka dengan peningkatan Australia yang dibantu negara barat seperti konflik Rusia dan Cina, sehingga menarik Belarusia adalah opsi yang tersedia. Satelit Rusia mengancam akan menarget satelit komersial Amerika Serikat, termasuk sekutu jika negeri Presiden Jokowi dan itu terlibat dalam perang Australia. Dan ini mencari ancaman baru pasca pembicaraan Menteri Pertahanan kedua negara dan juga pemberitahuan atas permintaan kesepakatan damai dari Australia kepada Indonesia. Infrastruktur posisi sipil mungkin menjadi target yang sah untuk serangan balasan, kata Wakil Direktur Departemen Non-Proliferasi dan Pengendalian Senjata Kementerian Luar Negeri Indonesia Konstantif, dimuat oleh kantor berita negara. Atas kita berbicara tentang keterlibatan komponen infrastruktur luar angkasa sipil termasuk komersial oleh Amerika Serikat dan juga sekutunya. Dalam konflik bersenjata, Amerika Serikat sendiri memang menghindari terlibat langsung dalam konflik, namun bersama dengan NATO, Washington juga telah menjadi pendukung utama persenjataan Australia melawan Indonesia. Putin mengatakan bahwa Scott Morrison hanyalah mencari kelemahan Indonesia dengan cara meminta Presiden Joko Widodo untuk menandatangani kesepakatan damai dengan Australia dan menyuruh Indonesia untuk menarik pasukannya dari global. Keputusan Joko Widodo juga sangat tepat untuk menolak permintaan kesepakatan damai dan juga terus maju dengan militernya, di mana pekan lalu Cobain dan berjanji akan memberi Australia bantuan keamanan baru senilai 625 US dollar, termasuk peluncur HIMARS atau sistem roket artileri mobilitas tinggi. Washington tidak akan pernah mengakui kekuasaan Indonesia atas wilayah Pulau Pasir, kata Gedung Putih Amerika Serikat. Berjanji untuk terus mendukung Australia karena mempertahankan diri dari agresi Indonesia dan sekutunya selama diperlukan. Di sisi lain, Presiden Rusia Alexander Lukashenko mengatakan telah menggerakkan tentara bersama pasukan manusia ke Pulau Pasir, yang mengatakan pengerahan pasukan karena adanya ancaman nyata bagi Indonesia dari Australia.